Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Yang terhormat pendengar Top FM yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan dengan nikmatnya kita selalu menjalankan perintahnya. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di sini akan membawakan tema sikap rendah hati terhadap sesama manusia. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan tema ini kita dapat mengambil hikmah, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan. Amin Allahumma amin. Pendengar Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ke tema tadi, saya tadi mengatakan bahwa kita hidup pada hari ini mendapatkan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa bagi kita, yang dijadikan oleh Allah kita sebagai orang yang beriman dan orang yang Islam. Kita tengok sejarah bahwa paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, dia hidup bersama Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak mengimani, mereka tidak Islam.
padahal hidupnya berserta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah yang notabene kita semua ini adalah orang yang hidup tidak pada zamannya, tapi bisa mengimani dan bisa beragama Islam. Inilah nikmat yang terbesar bagi kita. Maka patutlah kita sebagai umat Muhammad di zaman sekarang ini mengakui bahwa nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebelum melangkah ke tema. Kemudian sifat rendah hati ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kebalikan dari sifat rendah hati, kebalikannya adalah sombong. Orang rendah hati, kita punya sikap rendah hati, insya Allah kita akan selamat. Rendah hati dikala didolimi, kita disitulah janganlah rendah hati. Dalam arti rendah hati itu kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati, tawadu, kita akan selamat. Tapi kebalikannya, bila sombong, kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati selamat, sombong celaka. Contoh kecil, iblis. Penyakit iblis itu adalah takabur, sombong. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap iblis. Ini perlu dimengerti oleh kita selaku manusia. Kesombongan iblis ini mengakibatkan fatalnya iblis. Boleh kita telisik dalam satu kitab ada keterangan bahwa iblis itu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis saja menangis, apalagi kita selaku manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena murkanya Allah terhadap iblis, sehingga Allah mengeluarkan iblis dari surga. Ini karena kesombongannya iblis. Ada 4 iblis menangis itu. Ini perlu dicermati oleh kita selaku manusia. Selaku manusia biasa, bahwa iblis saja bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya. Apalagi kita selaku manusia biasa yang lemah dan tidak punya daya apa-apa terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia harus bisa dikala mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya kepada Allah. Hendaknya kita harus bisa menangis di situ. Menangis karena dosa-dosanya. Menangis karena kita taubatan nasuha. Karena manusia dosa akan hilang karena taubat.
amal kebaikan akan hancur karena riya. Ini di sini. Jadi sekali lagi, iblis saja bisa menangis, apalagi kita manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala kita minta ampun kepada Allah, hendaknya kita bisa menangis. Jangan kalah dengan iblis. Yang notabene iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis menangis pertama dikeluarkannya dari surga. Itu iblis menangis. Mengapa? Karena iblis dikeluarkan dari surga. Ini iblis menangis. Kemudian yang kedua, iblis menangis dikala iblis disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis menangis. Jadi apalagi kita manusia. Iblis dikala disiksa oleh Allah, iblis menangis. Apalagi manusia sebagai makhluk yang notabene kadang salah, kadang benar. Kalau manusia kadang salah, kadang benar. Kalau setan yang selalu salah, kalau malaikat yang selalu benar. Ini iblis menangis. Yang ketiga, iblis menangis di saat diturunkannya suratul Fatihah. Ini iblis menangis karena surat Fatihah semuanya kumpulan dari surat-surat yang ada pada Al-Quran. Ini cara ilmu tauhid. Seluruh Al-Quran dikumpulkan dalam surat Fatihah. Surat Fatihah kumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kumpul dalam ba'nya lapad Bismillah. Ba'nya lapad Bismillah. Makana ba Bismillahirrahmanirrahim. Ba'nya Bismillah kumpul dalam ba'nya lapad Bismillah. Ini dalam ilmu tauhid. Maka sekali lagi bahwa iblis menangis pertama dikeluarkannya dari surga. Yang kedua disiksa, di saat disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, di saat diturunkannya suratul Fatihah. Yang keempat iblis menangis adalah di saat dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 iblis menangis. Maka kalau kita lihat dalam kitab ini, kalau enggak salah itu kitab Bidayatul Hidayah, bahwa ini sangatlah penting perlu kita ketahui. Iblis saja menangis apalagi manusia. Selaku manusia yang notabene kadang salah, kadang benar. Padahal iblis makhluk Allah yang selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, dalam cerita pendek ini mudah-mudahan menjadi contoh kita. Ada seseorang laki-laki yang berjalan di tengah-tengah hutan belantara. Dia berjalan dari tempat satu ke tempat lain di hutan yang tiada ada orang, yang sehingga dalam perjalanannya orang ini selalu diikuti oleh setan. Dan setan saat itu mungkin dalam
cerita ini setan bisa menjelma seperti orang biasa. Orang laki-laki itu berjalan berjam-jam, satu hari dia berjalan penuh dengan kecapean. Di suatu saat malam hari tiba, orang laki-laki ini hendak mau tidur. Hendak mau tidur orang laki-laki ini. Kemudian sudah tata-tata mau tidur orang laki-laki ini. Lalu setan yang ngikutin itu, dia melarikan diri dari orang laki-laki tersebut. Kata orang laki-laki, setan, mengapa engkau lari dari aku? Mengapa engkau lari dari aku? Kata setan, saya takut dimurkai oleh Allah sebab engkau, orang laki-laki. Ini kata setannya. Udah, setelah itu sudah beres-beres lagi, orang laki-laki ini mau tidur, sudah tata-tata tidur. Setan lari lagi dari orang laki-laki itu. Kata orang laki-laki bilang, setan, mengapa engkau lari dari menemani aku? Kata setan berkata kepada orang laki-laki itu, orang laki-laki, saya mengikuti kamu dari pagi hingga malam ini. Kamu hendak mau tidur, saya ngikutin kamu. Mengapa aku lari? Aku lari dari kamu ini, saya takut dimurkai oleh Allah sebab engkau. Ini kata setannya. Mengapa? Kata orang laki-lakinya. Karena engkau laki-laki. Engkau orang laki-laki. Kamu itu dari pagi itu sudah tidak melakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kamu sudah 5 melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kata setannya. Maka saya takut, saking saya takutnya, barangkali saya mengikuti kamu terus ini, nanti saya dimurkai oleh Allah, kata setan. Terus karena apa? Ini berkali-kali karena engkau tidak melakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali. Kata setan, saya takut dimurkai Allah kalau aku ada mengiringi kamu di depan, di sampingmu. Saya mendingan saya lari, takut dimurkai Allah gara-gara engkau tidak menjalankan yang 5 waktu. Karena apa? Saya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai seumur hidup ini, itu karena gara-gara satu. Karena kesombongan setan. Tapi engkau, kata setan kepada orang laki-laki, kamu itu sudah sehari saja 5 kali melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata setan. Jadi saya takut kalau aku dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini bisa kita dapat petik kesimpulan, setan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya sesekali. Karena dia sombongnya, dia tidak mau sujud dengan Nabi Adam. Tapi manusia, sebagai orang biasa,
sehari bisa 5 kali meninggalkan perintah Allah. Gimana coba menurut kita semua? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu kesombongan dari iblis yang bisa mencelakakan. Jadi sekali lagi cerita ini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya manusia itu seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kepada pendengar Top FM, hendaknya kita marilah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita diperbaiki, lebih mengedepankan perbaikan salat dibandingkan kita banyak tongkrong, banyak ngobrol yang tidak ada artinya. Pemirsa, pendengar Top FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu penting bagi kita selaku manusia biasa. Karena dengan rendah hati kita akan selamat. Insya Allah kita akan selamat. Dengan tetangga kita rendah hati, tidak selalu ingin menang sendiri. Hidup berdampingan dengan masyarakat, kita selalu menundukkan hati. Tidak selalu egois. Tunjukkan kerendahan hati di tengah-tengah orang banyak. Sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi saron nasi. Ini sahabat Ali berkata, jadilah engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya manusia. Dan jadilah engkau menurut diri sendiri adalah sejelek-jeleknya manusia. Inilah makalah yang didawuhkan oleh sahabat Ali. Artinya bagaimana kita menciptakan di hadapan Allah adalah sebagai orang yang baik, sebaik-baiknya manusia, tapi menurut diri sendiri di hadapan manusia adalah sejelek-jeleknya manusia. Ini menggambarkan betapa rendah hatinya sebagai seorang manusia di hadapan orang, merasa dirinya itu paling tidak baik. Inilah rendah hati. Dan juga sebagaimana yang didawuhkan oleh Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu makalah Syekh Abdul Qadir mengatakan, idza laqaita ahadan minan nasi ra'aita al-fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni. Ini sifat rendah hati yang didawuhkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila engkau berjumpa dengan seseorang, apabila engkau berjumpa dengan sesama manusia, hendaklah engkau melihat kelebihannya. Lalu engkau berkata, mereka asa ayyakuna indallahi khairan wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni. Hendaknya kita berkata, hendaknya mereka berkata,
mbok menawa dia menurut Allah adalah lebih baik dari kita. Jadi sekali lagi, ini adalah contoh di saat kita hidup bermasyarakat, di saat kita bertemu dengan sesama manusia, hendaknya kita melihat seseorang itu adalah kelebihannya. Mudah-mudahan orang yang kita lihat adalah orang lebih baik dari kita. Ini kalau ada sifat seperti ini ada pada diri kita, insya Allah kita akan damai. Tapi kadang-kadang kita lihat kalau ada orang, setiap ada orang ada kejelekannya, kita bilangin kejelekannya. Bahkan ada kelebihannya, dia bicarakan kelemahannya, dan seterusnya. Ini contoh yang harus kita miliki seperti ini. Apa yang didawuhkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi sekali lagi, apabila kamu bertemu dengan seseorang, hendaknya kamu lihat kelebihannya. Dan kelebihan itu lebih baik daripada kita. Ini di setiap kita melihat seseorang, jangan sekali-kali melihat kelemahannya. Yang kedua, fa in kana sohiron kulta hada lam ya'sillahu wa ana qad asaitu fala saka annahu khairum minni. Ini yang didawuhkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila kamu berjumpa dengan anak kecil, kamu bisa ngomong, ya Allah, ini anak kecil, anak yang belum punya dosa, belum berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saya sudah banyak dosanya kepada Allah. Maka fala saka khairum minni, maka ini anak akan lebih baik daripada kita. Jadi sekali lagi, apabila kita berjumpa dengan anak kecil, hendaknya kita berkata dalam hati kita, ya Allah, ini saya berjumpa dengan anak kecil, ini anak kecil gak punya dosa, sementara saya udah besar seperti ini, sudah banyak dosanya. Yang jelas anak kecil ini lebih baik daripada kita. Inilah sifat-sifat seperti ini yang harus dimiliki oleh kita selaku manusia. Wa in kana kabiron qulta hada qad abadallaha qabli. Apabila kamu berjumpa dengan orang yang lebih besar dari kita, kita bilang, ya Allah, saya berjumpa dengan orang yang lebih besar dari kita, lebih tua dari kita. Mereka ibadah mungkin lebih baik, lebih banyak daripada kita. Sementara saya ini belum sebanyak mereka. Ini coba. Sekali lagi, wa in kana kabiron qulta hada qad abadallaha qabli. Apabila kamu berjumpa dengan seseorang dan orang itu lebih tua atau lebih besar dari kita, kita berkata dalam hati kita, hada qad abadallaha qabli. Ini orang ibadah kepada Allah ini lebih lama daripada kita. Ini contoh-contoh seperti ini yang luar biasa. Maka wa in kana, kemudian yang selanjutnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa in kana aliman qulta hada utiya malam abluh. Apabila engkau bertemu dengan orang alim, maka hendaknya engkau bisa bicara, ini sesuatu yang diberikan oleh Allah yang belum diberikan kepada kita. Jadi dikala kita
berjumpa dengan orang alim, orang yang lebih pintar daripada kita, kita harus melihat kelebihan mereka. Mereka punya ilmu, kita tidak. Mereka ibadah dengan ilmunya, sementara kita bodoh ibadah tidak tahu ilmunya. Maka dari itu, ayo kita hendaknya bersama-sama dalam hati kita setiap berjumpa dengan sesama, hendaklah ada sifat-sifat seperti itu. Kemudian apabila kalau orang bisa, kalau orang pintar ini, lanjutnya mereka orang pintar. Kata kita, apabila kita melihat orang yang pintar, kita hendaknya, ya Allah, itu orang pintar. Mereka pintar dengan ilmunya, ibadah dengan ilmunya. Sementara kita orang bodoh, ibadah tidak dengan ilmunya. Kemudian kata Syekhna Abdul Qadir Al-Jailani, wa in kana jahilan qulta hada asallaha bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Apabila kita berjumpa dengan orang yang bodoh, hendaknya kita berkata dalam hati, saya berbuat maksiat dengan ilmunya. Ngerti berbuat maksiat, ngerti dosa, ngerti akan dosa. Tapi mereka orang bodoh, melakukan maksiat, melakukan dosa karena bodohnya. Ini luar biasa. Maka dari apa-apa yang di atas ini, bahkan kepada orang kafir pun ini selanjutnya, bahkan kepada orang kafir pun apabila kita berjumpa dengan orang kafir, ini dalam hati kita mengatakan, mbok menawa, mudah-mudahan orang yang kafir itu barangkali besoknya bisa mati dalam keadaan Islam. Dia bisa husnul khotimah. Tapi kita belum tentu. Bisa saja kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya kita dalam keadaan tidak beriman. Ini sampai segitunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan satu makalah kepada kita. Artinya betapa pentingnya kerendahan hati ini. Maka kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kita selaku muslim hendaknya punya sifat-sifat yang seperti ini. Insya Allah kita akan selamat. Lebih jauh, coba kita lihat akhlak seperti inilah yang perlu kita teladani. Sifat rendah hati seperti inilah yang perlu kita teladani agar kita kelak jadi orang yang selamat. Mari kita bersama-sama mendidik putra-putri kita dengan didikan rendah hati. Di zaman sekarang orang sudah bangga dengan kesombongannya. Orang tua bisa bangga karena bisa memberikan motor, bisa memberikan HP, yang sehingga anaknya menjadi gaya penuh dengan kesombongan. Sombongan akan menjadi kecelakaan, sombong celaka, tapi rendah hati selamat. Insya Allah. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Awal hingga akhir banyak sekali kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.